para pecinta One Pride Pro, never quit. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami gelar contender fight di kelas featherweight 65,8 kg. And this is the fighter from the blue corner, asal kota Bandung, lahir di Ciamis dengan julukan Wrecking Bull, 25 tahun, 161 cm, dengan disiplin bela diri taekwondo from Livre Brotherman, Aep Saifuddin. Sementara kita ke kakak kita di sudut merah, asal Samarinda, kelahiran asli kota Papua dengan julukan The Black Venom, 26 tahun 173 cm, dengan disiplin bela diri boxing from Ultimate Pasakem. Inilah dia Yordan Hilapok. Inspektor pertandingan kita pada malam ini Bung Sino a.k.a. Fransino Tirta. Dewan juri Max Ombak Metino didampingi Linson Simanjutak. Juri 1 David Strum, juri 2 Soma, juri 3 Gunawan. Wasit kita Mustadi Oneta. Fighter selamat bertarung. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch gloves. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri. Partai puncak kita contender fight di kelas featherweight. Silakan Bung Bram. Terima kasih Ovi. Inilah contender fight, the main event malam ini. Yordan Hilapok lawan Aep Saifuddin. Ya, langsung saja mulai. Aep Saifuddin sepertinya tidak mau basa-basi lagi, tapi dia harus menutup jaraknya. Ingat, ya, ada reach advantage, ada keunggulan jarak dari Yordan Hilapok ya, dan dia harus menutup jarak itu untuk bisa melakukan damage dan melakukan boxingnya. Satu tadi. Nah ini dia. Satu tendangan ke arah perut tadi ya. Betul. Coba dilakukan. Namun Yordan sendiri yang kita perlu perhatikan, justru Yordan yang maju kali ini. Ya. Pelan kok. Sedikit demi sedikit. Sepertinya dengan low kicknya ya. Dengan low kick ya. Sedikit demi sedikit Aep menggunakan low kicknya untuk kemudian. Itu dia. Masuk lagi sama hook kick satu, tapi dibalas dengan hook kiri dari Yordan Hilapok. Ya. Oke, kembali satu. Tampaknya di sini Aep akan lebih banyak menggunakan tendangan-tendangannya dan Raging Bull maju juga. Tapi sepertinya tadi pada saat dia merangsek maju, justru dia malah menerima pukulan. Tapi bukan namanya Aep Saifuddin kalau dia tidak hanya menyerang hanya dengan satu pukulan. Oke, dan ini tampaknya ingin melakukan clinch ya, ini untuk, tapi tampaknya hanya untuk menghindari pukulan aja ini, Bung, tidak mencoba untuk melakukan takedown. Apakah dia hanya bertahan, tapi hanya untuk bertahan ya, jadi tidak banyak untuk melakukan. Pada sebelumnya, pada pertarungan sebelumnya, Yordan Hilapok itu pada posisi ground dia lebih memilih untuk melakukan ground and pound atau dia kemudian akan disengage, dia akan berdiri kembali ya. Ataupun kalau ground and pound sendiri biasanya juga bukan dari posisi ground yang benar-benar ground, dia tuh dari posisi setengah berdiri dan kemudian dia melempar pukulan ground and poundnya. Jadi bukan kita lihat seperti Alex Monster tadi yang melakukan dia. Di sini kita lihat dapatkan punggungnya, tapi hooksnya, kaitnya harus dapat. Dia harus dapat kaitnya atau dia tidak bisa mengontrol. Dan ini dia kait yang kita tunggu-tunggu. Namun posisinya salah. Kakinya. Ini sebetulnya posisi ini bisa berbahaya untuk Yordan karena dia bisa mendapat kuncian kaki dari sini. Aep yang bisa mengunci kakinya ini triangle-nya salah sebetulnya. Dan kalau Aep sampai tahu dia bisa mengungkit dan mendapatkan kuncian, ini jarang sebetulnya kita lihat ya kalau di MMA ya. Kalau apabila kuncian ini sampai terjadi, mungkin ini jarang-jarang sekali saya bisa lihat. Jarang kejadian ya. Jarang kejadian, betul sekali. Dan 2-on-1 so far
strategi yang baik mengontrol pergerakan satu tangan dari tangan dengan dua tangan. Hilapok ya untuk mencegah terjadinya pukulan atau mencoba satu teknik kuncian ya di sini. Aib Ini masih sih, terus berusaha membalik badan untuk masuk ke posisi guard. Ini tampaknya hal Tapi yang harus Jordan dilakukan masih- ya Aib adalah untuk memutar posisi kakinya justru nih Bung, untuk bisa membuat Jordan berada pada posisi bawah. Jadi dia memutar, harus berlutut maksud saya seperti itu ya. Dia ingin berlutut masuk Ya. posisi guard. Posisi guard, jadi Jordan ada berada posisi bawah walaupun dia Kunci berada posisi di guard. sudah ya. masuk ke bawah dagu, Ya. tangannya pelan. Ya. Ini saya lihat tuh jarinya itu ya, Iya. sedikit seperti layaknya seekor laba-laba. Pelan sedikit. Ya. Tapi di sini juga tidak banyak yang dicoba dilakukan oleh Jordan ya Bung ya. Dia hanya mengontrol posisi dari posisi back mount, tapi entah dia mencoba melakukan satu kuncian apa tidak, tapi dia tidak mencoba untuk melakukan striking, untuk justru memberikan opening ya, membuka untuk lebih mudah melakukan satu teknik kuncian. Betul. Ini Di sini hanya tangannya juga memegang. dikontrol. Ya. Tadi kan tangan dari Jordan dikontrol terus Iya. oleh Aib untuk sambil bertahan. Betul. Ini dagunya sudah masuk mulai ke bawah dagu. Ya. Tinggal 10 detik. Ya. Waktu yang sangat sedikit untuk melakukan submission. Sudah masuk di bawah dagu. Kita lihat apakah bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek ini. Hampir saja, namun tidak bisa diselesaikan. Ronde pertama sudah berakhir. Jordan Hilapok sepertinya masih belum sepertinya masih bisa memberikan performanya yang luar biasa. Pukulan-pukulannya tadi bisa mendarat dengan telak, tapi juga bukan sampai berhenti di situ. Dia bisa mendapatkan posisi back mount yang Back sangat mount juga. dominan. Ya. Sementara kita juga masih melihat Aib yang berani maju dan merangsak ke depan. Ini dia So far serangan tendangannya ya yang tendangan lebih Aib banyak. yang sepertinya lebih efektif pada efektif, ronde ya. pertama ini. Tidak baik dari midsection ke badan maupun ke kaki, tapi Ya. ini dia Ini di pukulan tadi yang dilakukannya, dan Aib yang kemudian sudah oleng tapi kemudian masih juga melempar pukulan. ya Dan ini posisi back mount yang perlahan bisa didapatkan oleh Jordan Hilapok. Kita masuk ke ronde kedua. Apakah Aib akan menjaga pertarungan ini di posisi berdiri? Low kick dari Jordan Hilapok dibalas oleh Aib Saifuddin. Sepertinya kali ini kedua fighter akan lebih memilih untuk tetap pada posisi berdiri. Lebih berhati-hati di ronde kedua ini. belum berhasil masuk. Ya, satu tendangan yang coba dilakukan oleh Aib Saifuddin. Ya. Kembali low kick dibalas oleh Jordan. Oh, baik satu di satu. Jordan Low kick ini ya. bisa bermain dua sisi ya. Dia Iya. bisa bermain secara kidal maupun secara ortodoks. Betul. Southpaw dan ortodoks. Ya. Southpaw dan ortodoks. Tapi dia juga menggunakannya sepertinya lebih banyak untuk switch di luar ya. Di luar, ya. Kalau kita lihat kadang ada beberapa fighter memang dia sanggup untuk melakukan masuk, dia bisa masuk dengan ortodoks, kemudian Ortodoks juga. bisa keluar dengan southpaw atau Southpaw, sebaliknya. Dia bisa berganti-ganti pada saat maju atau mundur. Menurut saya kemampuan seperti itu yang biasanya lebih membingungkan ya. Oh, baik sekali tadi satu tendangan tapi tampaknya itu keleset dan Tidak berhasil masih. Mari kita lihat apakah Jordan Hilapok kemudian akan
merangsek ke depan lagi, atau karena yang satu hal yang Yordan harus lebih berhati-hati adalah seperti pada saat dia melawan Jamil Burhan, dia kalah poin. Dengan dia bermain terlalu berhati-hati, dia justru kalah poin karena sedikit demi sedikit pukulan Jamil Burhan terakhir kali itu bisa mendarat. Nah, ini yang dia harus berhati sebagai orang yang lebih suka dengan memasukkan pukulan, menyelipkan pukulan dengan hati-hati. Nah, ini bisa, apalagi kalau dia bermain dengan sebagai seorang counter puncher, ini seringkali malah bisa berbalik karena dia akan menunggu lawannya untuk maju. Tapi kalau lawannya tidak kemudian maju, dia juga persiapannya dia yang tadi sudah dia tidak punya persiapan untuk kemudian kalau lawannya diam tidak maju, maka ini bisa menjadi bumerang juga. Menjadi bumerang, dan di sini juga kita lihat juga dari sisi Yordan sendiri juga tidak banyak melakukan kombinasi ya Bung ya, seperti kata Bung Bram katakan bahwa dia lebih banyak melakukan counter juga ya, dan di sini juga kembali lagi dia tidak mencoba melakukan. Dan ini dia tendangan dari Aep. Tendangan yang baik ini sepertinya sudah mulai berasa ini. Ya. Kalau kaki sedikit 1, 2, tapi kalau kena 3, 5 atau 6 lama-lama juga stance-nya itu pasti akan berasa, dan itu akan mengganggu stance-nya. Mengganggu stance dan juga mengganggu. Sepertinya ada kena telak dari Aep Saifuddin. Masuk lagi tendangan dari Aep. Hati-hati tendangan kamu, hati-hati. Lanjut. Masih disuruh lanjut, sepertinya tidak terkena selangkangan dalam hal ini. Maju kembali low kick dari Aep. Tendangannya lebih efektif ya, Bung Deddy. Jauh lebih efektif ya tadi. Banyak itu tadi tendangan-tendangan tersebut itu keras. Saya bisa merasakan itu masuknya itu sepertinya tuh benar-benar kencang gitu. Dan tendangan itu mungkin ada juga tendangan yang kalau saya lihat kadang cuman hanya menampar saja. Tapi ini sepertinya bukan hanya menampar, ini benar-benar kayak ada beratnya gitu. Ada berat badannya masuk ke dalam. Itu mungkin kedengarannya tidak terlalu keras gitu, bukan kayak cuma kembali masuk itu dia. Tuh. Nah, ini akan sangat mempengaruhi sekali ya Bung. Kita lihat sudah mulai kelihatan ya. Kelihatan kaki kirinya sudah base-nya sudah mulai terganggu. Nah, dia kita lihat ya. Dia loncat-loncat, dia mulai melompat sedikit. Itu berarti itu salah satu tanda sudah mulai berasa ya. Sudah mengganggu itu. Mengganggu ya. Dan dari sini juga kelihatan sepertinya Yordan juga melakukan kesalahan yang sama seperti pada fight yang sebelumnya. Dia lebih pasif, dia menunggu, tapi kemudian dia tidak menemukan counter yang tepat. Sehingga pada saat dia menerima pukulan itu, menunggu counter dan menerima pukulannya, justru dia malah kehilangan poin. Lawannya mendapatkan poin-poin. Apalagi tadi semakin lama semakin telak poinnya juga. Kalau di One Pride itu kan pukulan yang telak juga menerima poin yang lebih besar. Ya, yang saya rasakan dia juga tidak banyak. Yang saya lihat juga dia tidak banyak mencoba melakukan kombinasi apapun ya. Walaupun dia seorang boxer, tapi dia juga tidak banyak melakukan kombinasi pukulan untuk mencoba bermain dengan jarak rapat atau sebagainya. Hanya lebih banyak melakukan counter ya seperti itu. Seperti menunggu counter, dan itu pun hanya satu. Iya. Nah, ini tidak ada kombinasi. Dibalas pukulan dari Aep yang mendarat. Ini yang dia tunggu terus ya. Itu cukup. Dia mau mencoba counter dari tendangannya, tapi justru dia menerima tendangan yang lebih keras. Jadi damage walaupun terjadi pertukaran, tendangannya juga lebih keras damage. Lama-lama ya tadi seperti yang replay yang ketiga tadi, dia menerima pukulan tanpa bisa melakukan counter juga. Kita lihat apakah dia akan melakukan ronde ketiga, ronde terakhir. Strategi yang sama ya Pak. Tentunya ini akan membuat Aep terus menyerang dengan tendangan-tendangannya Bung, karena udah banyak sangat efektif sekali dan ini sangat mempengaruhi. Dan masuk pukulan dari Yordan. Nah, ini strategi yang harus dia lakukan ya, kembali untuk melakukan banyak kombinasi pukulan dan tentunya bermain yang lebih banyak dengan jarak yang rapat seperti itu, atau melakukan banyak tendangan lagi dari Yordan. Masuk lagi dan
Masuk lagi dari Jordan, berjual beli. Aib memberikan tendangan ke kaki depan dari Jordan dan Jordan membalas dengan pukulan-pukulannya. Tapi sepertinya The Raging Bull kali ini bisa bertahan. Masih menunggu kesempatan. Jordan masih terus menunggu Aib untuk memulai serangan dan melihat apakah bisa menyarangkan serangan balasannya. Hampir saja masuk. Low kick masuk dari Jordan. Jadi hampir saja tadi ada pukulan telak masuk, saya pikir sudah bisa masuk pukulan lanjutannya, ternyata tidak, dan Jordan harus berhenti sampai di situ saja. Ya, kembali juga Jordan lebih banyak menunggu counter ya, melakukan counter puncher daripada saat Aib menyerang dan dia baru menyerang kembali seperti itu selalu. Dia terus menunggu tersebut, tapi yang dia harus perhatikan, ini kemungkinan dia sudah tertinggal. Iya. Dari segi poin sudah tertinggal. Dan pada saat paling enggak itu harus ada 50-50. 50-50 ya. Bisa apapun yang terjadi. Tapi menurut saya harusnya Jordan itu memiliki insentif untuk kemudian merangsek dan mencoba menghabisi lawannya daripada terus menunggu counter terus. Karena sambil menunggu ini sepertinya dia juga kehilangan poin terus. Sedikit demi sedikit dia akan kehilangan poin. Ya, itu udah bisa kita lihat pada saat dia di ronde kedua tadi ya Bung, karena dari segi poin tentunya dia udah jauh tertinggal dari Aib ya, terutama di ronde kedua tadi ya kalau menurut catatan saya. Dan damage yang diterima itu sebetulnya juga bisa mengurangi efektivitas dari pukulan yang diterima. Iya. Mungkin kita bilang oke, tendangan low kick kena di kaki, terus habis itu apa pengaruhnya sama pukulan? Ya sebetulnya ada. Footworknya juga akan terpengaruh. Gerakan. Ini kita udah bisa lihat ya dari footworknya sendiri juga udah mulai berpengaruh, dan dia berganti stance hanya untuk dia tahu bahwa supaya menghindari serangan-serangan di kaki depannya. Betul. Seperti itu. Ya. Kalau kaki sepertinya juga betul. Perubahan stance tersebut, perubahan dari kiri ke kanan ortodoks ke Southpaw tersebut itu bukan dilaksanakan karena lebih untuk menghindari sakitnya. Iya, jadi ya seperti itu kita lihat sekarang dia sudah sangat mempengaruhi di kaki depannya ini, Bung. Ya. Dan ingat, kalau mau mencoba jadi counter puncher satu persatu, terus habis itu eksplosifnya, gerakan cepatnya itu, daya lentingnya sudah mulai hilang. Wah, itu bisa berbahaya. Game plan-nya itu dia tidak bisa melaksanakan game plan-nya. Satu lagi masuk, dua tendangan masuk ke kaki depan dari Jordan Hilapok. Sepertinya Aib pelan-pelan juga nih ya. Sedikit demi sedikit mendapatkan lagi. Dia mencoba. Dia lebih banyak mencari poin, terutama ya melakukannya dengan tendangan-tendangan yang menurut saya juga cukup banyak yang masuk ya, Bung. Dan hampir saja tadi pukulan dari Aib masuk. Kurang dari 30 detik lagi tersisa. Dan tendangan terjadi, jual beli tendangan. Jordan masih 10 detik terus terakhir. menunggu kesempatan untuk melakukan count. Tadi satu hook yang masuk ya, Bung. Hook masuk dari Jordan Hilapok. 10 detik tersisa. Dan harus kita menuju ke keputusan Dewan Juri. Sepertinya tadi yang sangat saya sayangkan, Jordan melakukan kesalahan yang sama seperti pada saat melawan Jamil Burhan lagi. Dia menunggu sambil dia menunggu, kena satu, kena dua. Lama-lama poinnya ketinggalan, lama-lama dia tidak bisa melakukan
melakukan counternya Counter lagi yang balik, dan iya, melakukan melakukan serangan baliknya ya. dan semakin terkumpul lagi poinnya dari lawan. Itu sangat sayang. Apalagi kalau dia sampai melakukan dua kesalahan yang sama pada dua pertarungan berturut-turut. Dan dari segi kondisi emang ya bisa terlihat ya, dari segi juri pun bisa menilai dari Baik, para pecinta One Pride Pro Never Quit. Sungguh sebuah pertarungan yang sangat luar biasa pada malam hari ini terjadi. Dan pastinya setelah pertarungan sebanyak 3 ronde, juri memutuskan hasil kemenangan mutlak. Kemenangan diraih dari sudut atas nama Aib Saifuddin, sudut biru Aib Saifuddin. Baik, baik, Aib Saifuddin. Pastinya Bapak Ardi Bakri juga menonton pertarungan pada malam hari ini. Dan kita simak, inilah dia ucapan selamat dari Bapak Ardiansyah Bakri selaku Ketua Umum KOBI. Silakan. Luar biasa. Kita baru saja menyaksikan skill dan mental bertarung yang sangat hebat. Selamat kepada Anda, Aib Saifuddin, atas kemenangannya. Saya ingatkan untuk terus berlatih dan tingkatkan kemampuan Anda. Karena saya yakin pertarungan selanjutnya tentu akan semakin berat. Sekali lagi selamat dan tetap berlatih. Baik, terima kasih Bapak Ardi Bakri, dan pastinya Aib juga cukup bangga tadi mendapatkan ucapan langsung, ucapan selamat dari Bapak Ardiansyah Bakri. Aib, saya sudah menantikan Aib kembali berlaga di ajang One Pride Pro Never Quit ini. Kira-kira berapa lama persiapan Aib untuk bisa menghadapi seorang Yordan Hilapok, The Black Venom, yang kita ketahui skill boxingnya luar biasa, Aib? Ya, sebenarnya saya menemukan kesulitan dalam mengatur waktu latihan karena kemarin ada ibadah bulan puasa, jadi latihan saya sedikit terhambat dan efektif latihan saya dari setelah lebaran sampai hari ini. Dan pastinya Aib ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa saja pada malam hari ini? Terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada ibu bapak saya di Cisontrol, Ciamis. Dan juga teman-teman saya dari White Tiger Purwakarta, White Tiger Bandung, Venom Muay Thai Purwakarta. Dan juga tim saya, klub saya Livre Brotherman dari Bandung. Terima kasih. Damar Hutagalung, terima kasih banyak. Baik, pertanyaan terakhir Aib. Masih ada hasrat atau masih ada keinginan untuk memperebutkan sabuk di kelas featherweight ini? Pasti, itu selalu ada. Keinginan saya adalah menjadi top fighter, kalau bisa internasional, tapi untuk saat ini saya ingin menjadi top fighter di One Pride. Baik, itulah tadi Aib Saifuddin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Aib Saifuddin. Congratulations Aib.